Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat kita semua, Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita yang telah Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita, dan sehingga kita bisa melakukan setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, dan dimanapun kita berada. Memberikan tema bagi kita adalah pentingnya ketaatan dan peringatan. Pentingnya ketaatan dan peringatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah perjalanan rohani yang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan. Berbagai hal liku-liku kehidupan ini. Setiap kita melakukan setiap aktivitas kita, melakukan setiap pelayanan kita, melakukan setiap pekerjaan kita, semakin hari semakin banyak tantangan-tantangan yang sering kita hadapi. Nah, melalui tantangan-tantangan itu, terkadang kita sering cenderung terlena, teralihkan, atau bahkan menjadi kurang peka terhadap apa yang disampaikan Allah untuk memimpin kita dan melindungi kita dari bahaya itu semua. Penting kita untuk memahami pesan yang terkandung secara khusus di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 adalah merupakan sebagai peringatan bagi kita untuk tidak meninggalkan, tidak mengabaikan kebenaran yang sejati sesuai dengan yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menjelajahi firman Tuhan ini dengan doa dan hati yang terbuka, agar ketika kita mendalami, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita semakin mendapatkan hikmat dan pengertian yang dapat mengarahkan kita, yang dapat membimbing kita untuk hidup dalam ketaatan dengan sungguh-sungguh, dan dapat kita menghindari bahaya-bahaya yang mengintai kita, yang menghimpi kita ketika kita melalaikan kebenarannya. Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya ketaatan dan peringatan. Ada beberapa alasan mengapa ketaatan dan peringatan dianggap sangat penting di dalam teks ini. Dimana kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita dapat menghindari pembiaran. Dimana kalau kita melihat konteks ini, penulis surat Ibrani memulai dengan peringatan untuk tidak mengabaikan atau mengesampingkan ajaran yang mereka dengar. Artinya bahwa
melalui ketaatan terhadap ajaran-ajaran Alkitab adalah merupakan kunci untuk menghindari pembiaran yang dapat membahayakan iman dan hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah bahaya hukuman, di mana teks ini mengingatkan kita bahwa tidak menaati firman Tuhan dan mengabaikan kebenaran akan membawa konsekuensi yang serius. Itulah sebabnya di dalam perikop adalah keselamatan besar. Nah, bahaya hukuman atau penghukuman Allah bagi orang yang tidak setia adalah salah satu alasan penting untuk memperhatikan peringatan dan hidup di dalam ketaatan. Alasan yang ketiga, kalau kita melihat dari pengalaman sejarah, di mana surat Ibrani mengacu pada pengalaman-pengalaman bagaimana kehidupan orang Israel di dalam sejarah perjalanan mereka. Mereka adalah sebagai peringatan bagi kita, di mana setiap perjalanan kehidupan mereka, Tuhan sering memperingati mereka, Tuhan sering menegur mereka supaya mereka hidup dalam ketaatan, sehingga mereka tidak akan hanyut di dalam keberdosaan. Pengalaman mereka yang durhaka dan menerima hukuman dari Allah harus menjadi pelajaran bagi kita masa kini agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Alasan yang keempat adalah keagungan dan kehormatan Kristus, di mana peringatan dalam surat Ibrani menghubungkan bagaimana ketaatan dan peringatan dengan keagungan dan kehormatan kepada Kristus. Nah, kita diingatkan bahwa Kristus adalah sumber keselamatan bagi kita. Ketaatan serta peringatan merupakan tanggapan yang sesuai dengan anugerah dan kehadirannya. Alasan yang terakhir kenapa penting ketaatan dan peringatan adalah di mana surat Ibrani menunjukkan bahwa mengabaikan ajaran dan peringatan bisa mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan yang telah disediakan oleh Kristus bagi kita. Kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu yang sangat berharga untuk bertobat, hidup di dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya ketaatan dalam peringatan adalah memastikan agar umat percaya tidak melalaikan kebenaran, memahami bahaya pembiaran, belajar dari pengalaman-pengalaman sejarah yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, dan menghormati Kristus. Dia adalah satu-satunya keselamatan, memanfaatkan kesempatan untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Melalui renungan ini saya memberikan pemahaman bagi kita, sebagai refleksi bagi kita untuk kita renungkan bersama. Ada 3 poin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah di dalam ayat 1, yaitu adalah ketaatan terhadap firman Tuhan, di mana menekankan bahwa pentingnya mendengarkan dan memperhatikan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Artinya bukan hanya mendengarkan saja, tetapi ini adalah merupakan panggilan untuk memahami dan menghargai ajaran Alkitab, serta mengambil tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Maka sebelum terlambat, dari awal sudah kita diperingatkan oleh firman Tuhan. Dari awal kita sudah diperingatkan oleh firman Tuhan dengan teliti. Artinya bahwa supaya kita mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Sehingga ketika Kristus datang, maka kita di situ disebut sebagai orang-orang kudus dan masuk di dalam kerajaan surga. Sejak awal kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah dasar dari sumber kehidupan kita. Jika kita tidak berpegang teguh pada kebenaran yang sejati yang Tuhan firmankan di dalam Kristus Yesus, maka tanpa sadar kita akan terseret oleh arus kehidupan ini kepada kebinasaan. Ibarat seperti ikan mati yang mengikuti arus aliran air. Yang kedua Bapak Ibu, adalah melalui pentingnya ketaatan dan peringatan, maka harus ada kesadaran akan bahaya kelalaian.
Artinya bahwa apa yang paling mengancam kehidupan kita bukan karena kita sedang menghadapi bahaya atau tantangan, tetapi ketika kita jatuh di dalam dosa. Ada banyak orang yang meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan berbagai alasan. Tetapi jauh lebih banyak orang yang terpisah dari Tuhan itu karena dosa. Kenapa? Karena sikap acuh tak acuh, mementingkan diri sendiri, terlalu sepele dengan firman Tuhan, terlalu cuek dengan apa yang telah Tuhan sampaikan melalui kitab sucinya, melalui kepada para nabi, melalui kepada para hamba Tuhan. Maka tanpa kita sadari, kita sedang terbawa arus kehidupan dan semakin jauh meninggalkan sumber keselamatan hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, adalah kesadaran akan panggilan. Melalui kesadaran itu, kita ada tanggung jawab. Nah, kita dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan, memahami dan memelihara kebenaran firman Tuhan, dan membawa pesan ini kepada orang lain. Itulah tugas kita. Melalui ketaatan kita, maka kita juga jangan cuek atas kehidupan dunia ini. Kita juga terlibat untuk bertanggung jawab, memberitakan kepada orang lain, dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah merupakan panggilan suci kita yang harus diemban dengan penuh integritas, dengan penuh dedikasi, dan rasa tanggung jawab. Penting ketaatan, supaya kita tidak hanyut di dalam dosa ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang telah mempersekutukan kami, dan kami diperkenankan untuk mendengarkan firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berikan pertolongan bagi kami untuk kami dapat mendengarkan sabda. Amin.